Seandainya mengaji senyaman bermain, pasti anak-anak akan dekat dengan Al-Quran. Hal yang menyenangkan di masa kecil akan terekam sebagai kenangan indah. Tafko menghadirkan sirkel belajar Al-Quran yang menyenangkan dengan pengajar yang ramah anak dan berkolaborasi bersama orang tua dari berbagai wilayah di Indonesia dan internasional. Ibu Pembaharu dan Tafko bersinergi dalam menghadirkan aksi untuk solusi, berkontribusi untuk negeri dalam menebar kebaikan, mensyiarkan Al-Quran, dan membersamai anak menghafal Al-Quran dengan bahagia. Tafko, sebuah inovasi sosial yang lahir dari DNA Ibu Pembaharu, yang setiap jejaknya akan menjadi legasi jariah saat kita sudah tak berada di dunia ini lagi. Salam Tafko, generasi Qurani, penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayah dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan syafaatnya akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Ayah Bunda sahabat Tafko, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam acara Tafko for Parents, masih dalam edisi liburan nih. Nah, yang liburannya bingung mau ngapain aja, yuk saksikan acara ini sampai dengan selesai. Nah, kali ini saya Risalatin Sutadi, insya Allah akan menemani Ayah dan Bunda selama beberapa menit ke depan. Kali ini, tema yang akan dibahas adalah kreasi DIY dari bahan daur ulang. Nah, narasumber kita kali ini siapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Belum ya, belum tahu. Beliau adalah salah satu wali santri dari Tafko for Parents, dari wali santri Tafko, yaitu Ananda Kayis. Beliau adalah Bunda Rizky Midaria. Beliau domisili dari Sumedang. Yuk, kita panggil saja Bunda Rizky Midaria untuk bergabung dengan kita. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sumedang gimana cuacanya hari ini? Kebetulan sekarang lagi di Depok nih, Mbak. Oh, di Depok ya? Iya, Masya Allah. Baru di Depok, Alhamdulillah. Dari Sumedang kemudian ke Depok. Ya. Alhamdulillah lagi Bunda. libur. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah bersedia berkenan hadir pada acara ini. Anak-anak sehat kan, Bun? Alhamdulillah sehat, cuma Akes nih rada-rada batuk. Oh iya. Kalau boleh tahu, anak Kayis tuh berapa tahun nih, Bun ya? Kais usianya 9,5 tahun, Mbak. Oh, 9,5 tahun. Kalau adiknya berapa tahun? Adiknya 5 tahun. Oh iya. Nah, ini kan sedang dalam masa liburan sekolah nih. Pastikan banyak yang bingung nih. Para orang tua itu, apalagi liburannya kan panjang. Nah, mau ngapain aja ya kira-kira liburannya? Nah, kemarin kan kita sudah sedikit bercerita ya, ngojok tipis-tipis lah tentang mengisi liburan dengan kreasi DIY, memanfaatkan barang daur ulang ya, Mam ya? Iya, betul, Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol, Ayah dan Bunda kita simak dulu. Ada hadiah dari Bunda Rizky. Kita lihat, simak videonya ya. Silahkan.
keren sekali ya kreasinya. Anak-anak juga semuanya happy, Masya Allah. Keren sekali, Bunda. Iya, Mbak. Tapi ya ala kadarnya ya, Mbak ya. Soalnya itu bikin anak-anak 9,5 tahun dibantuin mamanya. Iya, tapi itu udah keren banget loh, Bun. Tadi ada apa namanya, bikin baju dari kardus ya. Dari Iya, kardus, betul. kemudian ada bunga-bunga itu, kemudian ada kerangka ya. Tadi saya lihat ada kerangka tangan ya itu ya. Iya, Masya betul. Allah, keren sekali. eh Bunda, saya ingin bertanya nih, Masya Allah ya. eh Sebenarnya mungkin ada sebagian orang itu yang masih bertanya-tanya kalau misalkan dalam tulisan kan DIY itu kan pelafalan dalam konteks Indonesia kan kayak DIY itu ya. Nah, Iya, kalau betul. DIY ini itu apa ya, Bunda ya? DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta ya, Ya, Mbak. kalau dalam tulisan kan ini ya DIY ini kan bahasanya ya. singkatannya, Mbak ya, singkatan dari bahasa Iya. Inggris yang panjangnya tuh do it yourself gitu ya. Artinya lakukan sendiri. Sebenarnya DIY ini tuh ditujukan untuk aktivitas mandiri yang mengarah pada kegiatan membangun, terus kemudian merakit, pokoknya membuat sendiri tanpa bantuan tenaga ahli atau profesional. Nah, biasanya DIY itu bukan cuma lingkup buat mainan aja tuh Mbak, cuma banyak gitu ya. Termasuk kayak misalnya membuat kursi sendiri gitu ya, atau perlengkapan rumah tangga sendiri. Nah, itu juga termasuk DIY gitu. Jadi nggak hanya terbatas bikin mainan berarti DIY tidak gitu ya, tapi banyak gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa bangun rumah sendiri itu juga DIY gitu ya. Gitu, Mbak. Masya Allah, iya ya. Berarti kan memang ini ya Bun, Masya Allah, DIY itu luas ya pengertiannya ya. Tidak hanya kita itu membuat mainan, bisa Betul. membuat semua yang kita buat itu yang bermanfaat itu berarti ya sama itu ya termasuknya ya kategori Iya, itu ya. betul. Yang penting Masya buah Allah. tangan sendiri gitu. Ya, buah tangan sendiri, kita bikin sendiri, kita pakai sendiri gitu ya Bun ya. Iya, betul, Mbak. Masya Allah sekali. Nah, Alhamdulillah Bunda, tadi anak-anak juga sangat happy sekali ya Bunda ya. Nah, terinspirasi dari mana sih, Bun? Maksudnya itu kan eh, aku mau buat ini sesuatu yang kira-kiranya bikin anak-anak happy. Nah, itu awalnya Bunda tuh terinspirasi dari mana gitu? Bisa Untuk diceritakan nggak, Bun? inspirasi yang pertama tuh karena saya gabung di komunitas ya, di komunitas di situ ada rumah bermain DIY gitu ya, DIY toys. Nah, di situ tuh kita dibuat tema per bulan. Kita dibikin tantangan gitu ya oleh pengurus, kemudian di situ kita tertantang gitu ya, para orang tua. Oh, misalnya tema bulan ini misalnya tentang motorik halus nih, apa nih ya kira-kira apa mainan yang bisa bikin anak gitu terpacu untuk bisa motorik halusnya gitu, dari tantangan komunitas. Atau kadang juga kita tuh dari request anak sendiri, Mbak. Misalnya anak sendiri tuh minta, mama bikinin aku ini dong, misalnya ABC gitu ya, aku mau belajar suku kata misalnya. Nah, kadang udah di situ tuh, oh ya bikin apa ya, kayak gimana ya yang menarik. Nah, gitu Mbak. Kadang-kadang inspirasi tuh dari mana aja sih? Dari medsos juga banyak Mbak. Kita banyak yang ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari medsos, kemudian kita modifikasi sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu Mbak. Ah, iya, Masya Allah ya Bunda ya. Dari hasil karya sendiri, terus kemudian dipakai sendiri kan itu merupakan suatu kebahagiaan ya Bun ya. Oh Betul, iya, kepuasan sendiri ya Mbak aku ya. iya, aku bisa loh ini buat baju dari kerdus kemudian aku pakai sendiri. Ini loh Ma, hasil karyaku gitu kan. Kadang juga kan namanya anak-anak itu kan nunjukin ke temennya ya. Nunjukin ke temennya ini hasil karya saya gitu kan, Masya Allah. Dan para orang tua biasanya kalau misalkan diberi tantangan itu kebanyakan kan ada aja pun orang tua yang kalau belum dikasih sesuatu yang menantang itu masih males-malesan gitu ya. Seperti saya contohnya. Itu kalau belum ada tantangan, belum dikasih tantangan itu masih ya nantilah, nantilah, nantilah gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada harus ini, harus itu, nah baru nanti kemudian bergerak gitu. Ya kan?
Dan alhamdulillah Betul, Mbak. anak-anak juga jadi ini ya, jadi maksudnya jadi motivasi kita untuk apa namanya, "Oh iya anakku juga pengen apa namanya, pengen buat ini. Ayo kita nanti buat bersama-sama supaya nanti ini kan akan menjadi kenangan ketika mereka dewasa juga ya, Bun, ya." Betul betul, Mbak, itu yang pengen Iya. dicari gitu ya, pengen Ya, buat momen indah betul. gitu bareng Iya, anak-anak. apalagi zaman sekarang itu kan kadang ada orang tua yang maksudnya itu asik sendiri dengan dunianya, ya kan? Anak-anak asik sendiri dengan dunianya. Nah, alhamdulillah Bunda ini sangat luar biasa loh. Saya juga lihat sempat ngintipin sosmednya itu, masya Allah, sampai bisa berprestasi ya. Nanda Kayus tuh bisa apa namanya percaya diri gitu kan, pede gitu kan, masya Allah sekali gitu Bun. Nah, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah banget. Jadi manfaatnya apa sih, Bun? Manfaatnya apa yang Bunda rasakan? Manfaat yang Bunda rasakan ketika Bunda itu, berkreasi dengan anak-anak tuh apa, Bun? Sebenarnya manfaat dari DIY yang saya rasakan itu banyak sekali ya, Mbak, ya, banyak gitu ya. Mungkin nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Cuma kalau yang saya rasakan sendiri, yang pertama itu ekonomis ya, Mbak, ya. Ketika kita bisa membuat, suatu barang atau suatu, benda gitu ya yang bisa dimanfaatkan sendiri itu tanpa harus membeli gitu ya. Nah, itu udah satu nilai sendiri gitu ya. Kan kadang orang tua tuh pengen bikin anak seneng tapi nggak punya uang gitu. Nah, akhirnya kita memanfaatkan, sesuatu dari barang yang asalnya tidak berguna lagi gitu ya, tidak bermanfaat, diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi, nilai ekonomis gitu, Mbak. Yang kedua, bisa melatih kreativitas anak gitu ya. Jelas ya ketika kita membuat project gitu ya, dari awal anak tuh bisa mengeksplorasi ide untuk menciptakan sesuatu, dimulai dari awal gitu ya. Dia idenya mulai dari ide, kemudian direncanakan sampai dieksekusi, sampai lihat hasilnya. Nah, itu kan termasuk untuk melatih kreativitas anak. Kemudian uh, kalau menurut saya pribadi untuk DIY itu memenuhi kebutuhan secara spesifik gitu Mbak. Misalkan kalau misalnya kami gitu ya pengen anak mencapai checklist indikator perkembangan anak tertentu gitu ya. Kemudian dengan kita bikin, nah spesifikasi itu dapat gitu. Karena apa yang kita pengen ya kita buat gitu. Kan kadang kalau kita beli nggak sesuai gitu ya, dan random gitu ya banyak gitu, nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita bikin sendiri, nah itu sesuai dengan spesifikasi keinginan kita. Terus kemudian yang selanjutnya itu penguatan bonding gitu ya, karena tadi benar kata Mbak Risa gitu ya, bahwa momen berkualitas untuk menghabiskan waktu bersama anak itu bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan gitu ya, sehingga mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian apalagi banyak ya Mbak, termasuk tadi Mbak bilang juga membangun kepercayaan diri anak gitu ya, karena dengan dia berkegiatan, dengan dia ber-DIY, dia merasakan sendiri gitu, wah hasil karya saya ternyata berguna ya, ternyata bagus, ternyata bisa dimanfaatkan lagi gitu oleh adik, yang akhirnya adik juga bahagia, dia juga senang, jadi terbangunlah kepercayaan diri anak. Kemudian apalagi Mbak, mengajarkan kesabaran, benar nggak Mbak? Iya, betul 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 betul. Mengajarkan kesabaran, kesabarannya dua Mbak ya, kesabaran anak dan kesabaran orang tua nih. Karena apa? Karena ketika kita ber-DIY, keinginan orang tua juga harus diturunkan gitu ya Mbak ya, ekspektasinya. Kita ajarkan anak untuk bersabar, untuk tekun, karena di dalam ber-DIY, kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga anak butuh waktu fokus yang lebih lama gitu ya. Jadi, DIY ini berfungsi itulah Mbak, untuk menjaga atau mengajarkan kesabaran kepada anak. Terus satu lagi nih Mbak, satu lagi apa ya, mendorong anak untuk memecahkan masalah gitu ya, problem solving. Karena ketika kita ber-DIY gitu ya, anak-anak itu kadang menghadapi tantangan. Misalnya nggak sesuai kan, tadi beberapa video itu kan kita bikin automata ya. Automata itu yang mainan yang diputar, kemudian mainannya bisa bergerak. Nah, ketika kita bikin automata, terus kok kemudian tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, di situ anak jadi punya tantangan gitu ya, punya tantangan terus kemudian mereka secara tidak sadar
berpikir untuk mencari solusi gitu ya, solusi kreatif gimana ya biar ini bisa berjalan gitu ya, ini gimana ya caranya biar uh, bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Akhirnya dia pecahkan masalahnya sendiri, berusaha memecahkan masalah, dibimbing oleh orang tua. Nah ini termasuk manfaat dari ber-DIY. Banyak yang banyak tidak bisa disebutkan lagi. Masih di mute, Ustazah? Ya, Masya Allah, ternyata manfaatnya banyak sekali untuk kita dan anak-anak ya Bun ya. Tidak hanya yang pertama itu nilai ekonomi, kemudian kreativitas melatih kreativitas anak, yang kemudian memenuhi kebutuhan spesifik ya tadi ya. Kemudian penguatan bonding antara orang tua dan anak supaya ketika mereka dewasa nanti itu akan menjadi suatu kenangan yang indah. Wah, dulu pas kecil aku bikin baju dari kardus loh sama mama, sama bunda, sama ayah. Masya Allah. Kan itu kan bisa akan diceritakan kembali kepada anak-anak mereka gitu kan. Kemudian melatih percaya diri tadi ya Mam ya. Mas Kayis itu sudah bisa presentasi, Masya Allah. Saya sampai, Masya Allah, kelas 3 SD padahal ya, tapi sudah percaya diri, sudah bisa presentasi dengan baik. Kemudian menghasilkan kesabaran, ya kesabaran memang. Kita harus sabar, dan anak juga harus sabar. Nah, jadi timbul pertanyaan nih, Mam. Nah, ada nggak, Mam, tantangannya, Mam? Nah, ini kan tantangan ketika membuat suatu kreasi, kemudian, aduh ini gimana kok nggak bisa-bisa ya? Misalkan menggunting apa, kemudian terus yang harusnya tadinya bisa berputar, kemudian jadi masih belum bisa berputar. Itu gimana, Mam, solusinya, Mam? Benar ya, untuk Tantangan itu menghadapi tantangan itu seperti apa? untuk tantangan ber-DIY sendiri banyak juga. Selain manfaatnya tadi, ternyata tantangannya juga banyak ya. Termasuk yang pertama dari orang tua, yaitu mengalokasikan waktu gitu ya. Kadang kan orang tua itu sibuk ya, kalau ibu-ibu meskipun ibu rumah tangga kadang ya suka pak-pikpok sama urusan domestik gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa mengalokasikan waktu untuk bikin-bikinan sama anak, kayaknya nggak akan terwujud. Jadi yang pertama itu waktu, Mbak. Jadi kita sebagai orang tua alokasikan waktu. Nah ini jadi tantangan nih. Kadang kalau orang tuanya lagi sibuk, "Ma, ayo Ma bikin Ma." Aduh. Nah ini jadi kadang suka dijadwalin gitu ya. Ayo kamu siapkan dulu bahan-bahan yang kamu butuhkan apa. Nanti kalau udah terkumpul, ayo kita bikin gitu. Biasanya sih saya karena emang lumayan luang juga gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk membersamai anak-anak. Terus kemudian sabar, harus sabar. Karena kadang kan tadi ya saya bilang ekspektasi orang tua itu terlalu tinggi. Misalkan idenya anak tuh udah bagus gitu ya. Ma, aku pengen bikin roket yang roketnya itu bisa begini gitu ya. Wih, gitu kan. Pikiran kita tuh udah, wah keren nih gitu ya. Keren. Idenya bagus. Ternyata pas pada prakteknya, aku cuma begini doang gitu ya. Dalam hatiku cuma begini doang. Nah itu di situ orang tua disuruh untuk sabar di dalam apa ya membimbing anak gitu. Jadi jangan terlalu tinggi berekspektasi kepada anak-anak karena sekecil apapun yang mereka buat gitu ya, yang mereka hasilkan itu udah keren lah gitu ya, udah keren. Mereka sudah mau ide, udah mau eksekusi itu menurut saya udah selangkah lebih maju lah gitu ya daripada pengen mama beli aja lah, mama beli gitu ya. Dengan dia membuat itu udah bagus lah gitu. Kemudian tantangan berikutnya itu keamanan sih Mbak. Kadang kan kita menggunakan alat dan bahan yang kadang itu apa ya berpotensi bahaya untuk anak-anak gitu ya. Contohnya kayak cutter atau gunting, terus lem tembak gitu. Itu anak-anak udah sering banget Mbak kena lem tembak. Udah terbiasa gitu ya. Kena lem tembak makanya di situ kadang untuk kayak cutter gitu masih diawasi benar-benar butuh pengawasan ekstra gitu. Apalagi kan kadang kalau kardus yang cukup tebal sulit digunting gitu ya. Jadi benar-benar kita orang tua tuh ikut membantu gitu ya. Jangan sampai mengalami luka yang berat gitu untuk anak. Jadi mereka kapok gitu ya. Takutnya nanti kapok ber-DIY. Jadi ya orang tua mendampingi untuk anak tetap aman selama melakukan proyek itu. Kemudian tantangan berikutnya itu kesalahan atau kegagalan, Mbak.
Nah, biasanya anak tadi kan udah ekspektasinya tinggi, dia sendiri idenya udah bagus gitu ya, yang ada di pikirannya udah keren gitu ya. Tapi pas dieksekusi, tadi kalau orang tua kan kok gini gitu ya, ternyata anak juga punya pikiran, ya kok gini gitu ya, nggak sesuai dengan harapannya gitu ya. Nah, di situ mungkin anak akan frustasi gitu ya, "Ma, kenapa sih aku jadi kayak gini?" gitu. Sering, Mbak, awal-awal tuh kayak gitu ya, Kais tuh sampai mutung gitu ya. Mutung tuh artinya ngambek gitu ya. Ngambek gitu, "Mama kok kayak gini, aku nggak mau lagi," gitu. Nah, di situ peran orang tua itu dibutuhkan untuk memberikan pemahaman bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar gitu. Jadi nggak apa-apa kok kamu salah gitu ya, nggak apa-apa kok kita gagal karena ini termasuk proses dari pembelajaran gitu. Nanti selanjutnya kita usaha lebih baik jangan sampai gagal lagi gitu, Mbak. Masya Allah, tantangannya alhamdulillah setelah teratasi ya Bun ya. Masya Allah. Insya Allah, Tapi meskipun alhamdulillah, ya kayak gitu, Mbak. Kadang naik turun gitu ya, kadang ada lagi gitu. ya. Alhamdulillah tapi Bun, saya lihat jenengan juga orangnya juga sabar ya. Jadi insya Allah sabarnya sabar banget gitu kan mendampingi anak-anak. Kadang kan ada orang tua yang sudah apa namanya, kemudian gagal, udahlah nggak usah anu lagi, nggak usah lanjutin lagi, gagal gitu kan. Nah ada yang insya Allah jenengan tuh hebat, sabar banget. Kemudian tadi ya Mam, untuk biasanya Mam, kalau misalkan sudah jadi kreasinya DIY-nya sudah jadi, kemudian itu eh, biasanya itu dimanfaatkan untuk apa aja Mam? Pemanfaatannya itu Mam? Dari hasil karya tadi ya, Mbak ya. Iya, iya, iya. Sekret tadi. Nah, biasanya hasil karya yang sudah kita buat gitu ya, karena itu emang sesuatu yang bisa digunakan kembali gitu ya, kita mainin sampai bosen gitu, Mbak. Sampai rusak bahkan gitu ya dimainin. Kayak contohnya tuh, kayak contohnya misalkan kayak kemarin tuh, Kais tuh baru beli helm kan, baru beli helm, kemudian ada kardus besar, baru tuh terinspirasi, "Mama bikin baju robot." Nah gitu, "Mama bikin baju robot yuk." Nah, dari situ bikin baju robot, terus dimainin sama adiknya sampai sampai rusak gitu. Sampai rusak, dibener lagi, di-repair lagi, sampai bagus lagi, sampai bosen, bener-bener bosen. Terus kadang ada mainan yang memang kayak misalnya sudah dimainin gitu ya, bosen, nah itu tetap disimpan Mbak, biasanya kita simpen, nanti kalau misalnya anak-anak lagi bosen, terus tiba-tiba dikeluarin lagi tuh kayak berasa mainan baru gitu. Mainan baru lagi, mainan yang mana nih Mah? Padahal itu mainan yang udah lama, cuma tetap disimpan gitu. Biasanya tetap dimanfaatin terus sih Mbak, sampai Iya. bener-bener rusak, sampai bener-bener nggak bisa digunain lagi. Masya Allah ya, keren sekali ya Bun ya. Selain mainan ada lagi nggak Bun? DIY-nya selain mainan yang dibuat anak-anak sama Bunda juga. Selain mainan itu apa misalkan dalam bentuk misalkan tempat pensil atau yang lainnya itu pernah nggak selain mainan membuat kreasi yang lain? Kalau untuk tempat pensil, pernah juga ya bikin tempat pensil. Nah, kalau Kais sendiri, karena di sekolah itu banyak bikin project juga ya, biasanya kalau setiap akhir sumatif itu bikin project, entah itu bikin maket, entah itu bikin tadi ya kayak misalnya reuse gitu ya, menggunakan kembali barang yang sudah tidak digunakan, kadang dibikin pot tanaman, dibikin tempat pensil gitu. Gitu Mbak, paling Mbak. Masya Allah sekali ya, keren. Biasanya tuh ibu-ibu tuh kalau misalkan ada dus bekas, ada apa namanya sesuatu kan, ini ya, apa namanya, langsung respect. Mau diapain ya? Menu-menuin tempat. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah setelah menyaksikan video ini, nanti Ayah dan Bunda bisa lebih memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang lebih berguna. Alhamdulillah. Insya Allah. Bun, ada nggak sih Bun budget khusus untuk DIY ini Bun? Untuk budget khusus nggak ada ya Mbak ya. Jadi kita tuh benar-benar memanfaatkan barang yang ada di rumah. Jadi kayak tadi gitu ya contohnya ketika ada kardus bekas helm, terus anak-anak langsung mah bikin baju robot gitu ya. Nah, itu jadi benar-benar nggak ada sih sebenarnya budget, cuma kita memang selalu menyediakan kayak
isian lem tembak gitu ya, terus kemudian kertas origami. Cuma kan itu nggak sekali habis dipakai gitu ya, cuma sebagai aksesoris gitu paling. Jadi untuk budget khusus sih nggak ada Mbak. Bener-bener memanfaatkan barang yang ada di rumah sehingga ya nggak ada biaya yang dikeluarkan. Masya Allah, benar-benar ekonomis ya, Mah ya. Benar-benar irit. Membuat mainan yang bagus, yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak, tapi dengan budget yang minim ya, Masya Allah sekali. Jeda sebentar ya, Mam. Mana Ayah Mbak? Bunda, sahabat Tafko dimanapun berada, yang sudah bergabung, jangan lupa tinggalkan jejak jempol manisnya dengan like, share, komen, dan subscribe ya, supaya channel Tafko ini bisa meluas manfaatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Bunda Rizky. Baik Bunda Rizky, apakah selama ini kan anak-anak kan bermainnya kan dengan Bunda ya, dengan Bunda. Nah, apakah pernah anak-anak itu membuat DIY dengan ayahnya gitu, Bun? Pernah atau tidak? Atau mungkin karena ayah sibuk, kemudian hanya membantu atau bagaimana, Bun? Untuk DIY sama ayah terbilang sering sih Mbak, karena Oh, emang kita, sering. karena kebetulan ayahnya freelancer gitu ya, kerja di rumah, jadi ayah tuh selalu terlibat gitu. Kalau misalnya anak-anak, ayah mama bikin ini gitu, jadi ayah memang selalu terlibat karena ayah itu sebenarnya dia tuh lebih jago bebikinan gitu Mbak. Tapi kan kadang kalau ayah-ayah tuh kalau nggak dipacu gitu ya, kalau nggak didorong, ya mager gitu ya. Nah, biasanya dari anak-anak, kemudian sama mamahnya kita ngobrol, ayah bikin ini yuk, bikin ini, akhirnya jadi ayahnya mau gitu ya. Mau untuk mendampingi anak-anak bebikinan, bahkan lebih jagoan dia Mbak, daripada saya. Iya, Masya Allah ya benar. Ya kan biasanya kan kalau para ayah itu kan nyun sewu ya, kalau misalkan sudah capek bekerja itu kan kemudian kita itu maksudnya ya tolong dong ini, tolong dong itu. Nah, kadang kan suka suka Apa sih aduh gitu. capek gitu kan. Nah, itu ada nggak Mam tips yang khusus misalkan supaya nanti ayahnya itu bisa apa namanya tetap walaupun capek tapi capeknya hilang karena membantu istri gitu, membantu project ya DIY ini gitu, Mam. Biasanya tipsnya apa ya? Tipsnya itu yang pertama komunikasi sih Mbak ya, komunikasiin dulu ke suami gitu ya, kalau dia ini punya manfaat yang bagus tadi ya Mbak ya, kita kan sudah bahas tadi sebelumnya bahwa DIY ini manfaatnya banyak sekali, kita komunikasiin ke suami, kita pengen ciptakan momen berkualitas bersama anak gitu ya, sampai dia tuh sadar dulu gitu ya, oh iya ya ternyata banyak juga ya manfaat DIY. Nah, kemudian yang kedua setelah dia tahu manfaatnya, kemudian yang kedua kita cari waktu yang fleksibel gitu ya Mbak, yang sesuai dengan jadwal ayah. Jadi nggak jangan sampai pas dia lagi sibuk-sibuknya kerja, kita gangguin, ayah bikin. Kan jadi gitu, apa sih ganggu? Iya, iya, iya. Biasanya kita fleksibel sih mengikuti waktu ayahnya lagi free, lagi longgar gitu. Baru kadang kita sodorin, ayah aku punya project ini nih sama Kais, kira-kira gimana ya gitu. Nah biasanya kita ngobrol tuh bertiga. Nah terus kemudian jangan lupa disiapin itu Mbak alat dan bahannya dulu gitu ya. Kadang kalau kalau suami itu kan kalau alat bahannya belum tersedia gitu suka males gitu ya. Nah biasanya kita tuh siapin dulu gitu ya. Saya sama Kais tuh siapin dulu alat bahan yang akan digunakan sebelum memulai proyek tuh. Jadi nih ya udah ada semuanya gitu ya. Jadi ayahnya tinggal turun aja gitu, nggak harus ayah harus beli dulu gitu ya, harus ngapain dulu gitu. Nanti makin males. Iya, iya, iya. Gitu, Mbak. Nah, ya Masya Allah sekali ya. Berarti ini satu keluarga jadi tim ya, tim yang Iya, hebat betul. ya. Jadi Jadi semuanya tim ikut kita. terlibat ya Bun ya. Betul. Nah, ya silakan Bun. Kita jadi tim, termasuk pokoknya kalau setiap kita, apalagi kalau dari tantangan DIY tadi ya, dari komunitas, biasanya tuh memang ayah selalu terlibat sih, karena pertama anaknya ini suka bikin ide gitu ya, kalau misalnya mamahnya nggak nangkep nih apa sih maksudnya gitu ya. Ngobrol dulu ke ayahnya, ntar ayahnya ngerti, baru disampaikan lagi, oh maksudnya kayak gini gitu ya, baru kita bikin rencana. Jadi ayah tuh memang selalu terlibat sih, alhamdulillah.
ayahnya ini selalu mau terlibat gitu. Alhamdulillah. Nah, ayah bunda sudah tahu kan tipsnya. Nah, kalau misalkan kita ingin melibatkan suami-suami kita lihat dulu ya waktu longgarnya, jangan sampai ketika pas pulang kerja langsung disodorin. Ya ini gimana ya? Ini gimana ya caranya ya? Kami belum bisa menemukan solusinya. Nah, baru pulang kerja, kemudian di apa namanya sampai rumah, kemudian di apa namanya Todong. dilibatkan, ditodong untuk bantu, ayahnya langsung keluar taringnya, langsung keluar taringnya nanti. Masya Allah, kita lihat dulu kondisi suami kalau misalkan sudah santai, sudah free, baru nanti kita bisa ini ya, bisa melibatkan, kita todong seperti tadi yang Bunda Rizky bilang ya, Masya Allah. Nah, Bun, ini kan setelah kita membuat DIY kan, otomatis kan banyak nih kayak perintilan-perintilan yang berserakan, seperti kertas-kertas, kemudian sisa-sisa. Nah, itu biasanya itu yang membereskan siapa, Bun? Atau misalkan anak-anak kan kadang, aku udah capek, Ma, udah capek gitu kan. Mama aja yang beresin gitu. Ada nggak seperti itu, Mam? Ya ini masih PR ya Mbak ya. Kadang, jadi kadang kita siasatinnya tuh DIY di pojok ruangan sih Mbak. Jadi kita punya ruangan khusus buat DIY. Jadi yang berantakan tuh di pojok situ aja gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi kalau seandainya udah selesai DIY, kemudian capek gitu kan, biasanya emang udah capek ya Mbak ya. Kalau bebikinan itu udah capek gitu ya, pusing juga gitu ya. Apalagi kalau ada tantangan-tantangan. Biasanya PR-nya ini kalau udah harus membereskan gitu ya. Nah, biasanya tuh ya karena tadi keseringan seperti itu akhirnya kita bikin pojok untuk DIY. Nah, jadi nanti yang berantakan di situ aja, Mbak, di pojok gitu aja. Dan nanti waktu untuk mereka bereskan itu ketika mereka udah nggak lelah, udah nggak capek gitu. Tapi tetap mereka andil untuk membereskan. Di sini saya bangun juga kebiasaan disiplin gitu ya anak-anak kalau udah menggunakan suatu barang dikembalikan lagi ke tempat semula gitu ya. Jadi biarin aja Mbak saya mah diberantakin dulu nggak apa-apa tapi tetap di pojok ruangan DIY itu gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana tuh, nggak seruang tamu bisa Iya, tandukan iya. nanti mamanya. Iya, langsung nanti keluar taringnya. Masya Allah, alhamdulillah berarti ada tempat khusus ya Bun ya, tempat khusus untuk DIY itu Iya. supaya ruangan yang lain tidak apa namanya tidak bercecer kemana-mana ya, mainan apa namanya bekas-bekas perintilan untuk kreasinya. Nah, biasanya Mam, kalau membuat DIY itu yang paling lama itu membuat apa ya Mam? Waktu yang paling lama itu misalkan sampai berhari-hari atau sampai cuma 2 atau 3 jam itu yang paling lama tuh ketika membuat apa Mam? Sebenarnya kalau DIY yang selama ini kami buat gitu ya, nggak ada yang siang memakan waktu berhari-hari, kecuali kalau memang proyeknya Kais ya. Kalau Kais kan sekolah itu kayak misalnya bikin diorama gitu ya, bikin maket, dan di situ kan banyak komponen-komponen yang harus masuk gitu ya. Jadi itu yang memakan waktu berhari-hari itu untuk proyeknya Kais gitu ya. Tapi kalau untuk mainan yang selama ini kita buat nggak ada Mbak yang sampai berhari-hari, paling 2-3 jam selesai gitu ya, karena memang kita menyesuaikan juga sama tingkat kesulitan anak gitu ya. Kalau misalkan kita berbikinan, kalau misalnya terlalu sulit nanti anaknya frustasi juga gitu kan. Jadi biasanya kita nggak sampai yang lama-lama sih Mbak, biar anak juga tetap fokusnya, perhatiannya apa ya, nggak terlalu ya bikin bosen lah gitu ya. Kecuali untuk tugas-tugas sekolah memang saya kasih jeda, misalnya oh ini komponen yang harus masuk ini ada sekian gitu ya kan, kita bikin mind map-nya dulu, kemudian hari ini bikin ini dan ini gitu ya. Kalau hari ini targetnya sudah tercapai, ya udah gitu ya, besok lagi dilanjut gitu. Tapi nggak pernah yang sampai berlama-lama untuk DIY gitu, takutnya nanti anaknya bosen gitu ya, Iya. frustasi. Iya betul Mam. Betul ya Mam, kalau misalkan kitanya kelamaan buat project, besok lagi belum selesai, besok lagi dilanjutkan, kemudian besok lagi belum selesai. Kok lama banget tuh nggak rampung-rampung gitu kan? Anak juga bisa bosan ya. Nah, ketika ketika membuat sesuatu, kemudian terus gagal, Mam.
gagal. Nah, otomatis kan anak-anak kan merasa kok gagal ya. Nah, apa yang Bunda lakukan ketika anak-anak itu merasa down? Merasa down itu kok gagal ya, ya Bun ya, kok jadi seperti ini, tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka pikirkan gitu, Bun. Itu seperti apa, Bun? Iya, tadi saya katakan lagi ya bahwa ketika anak-anak mengalami kegagalan, kita bantu pahami lagi bahwa kesalahan itu ya bagian dari proses belajar tadi gitu ya. Nggak apa-apa kamu gagal, justru itu bikin kamu harus terus belajar gitu. Dengan kamu jangan sampai gagal terus berhenti gitu ya. Nanti kan jadi kalau gagal berhenti ya nggak bisa-bisa. Tapi dengan kamu gagal, kamu usaha untuk gimana caranya besok jangan gagal lagi gitu. Jadi untuk proses pembelajaran gitu ya. Kesalahan itu nggak apa-apa untuk gagal. Kesalahan itu termasuk proses dari pembelajaran. Iya, Masya Allah sekali ya. Jadi DIY ini sangat banyak sekali manfaatnya ya Bun ya. Di samping menumbuhkan kepercayaan diri juga bisa untuk memotivasi anak ketika dia gagal. Apa sih yang harus dia lakukan? Ya kan? Apa sih motivasi dari ayah dan bunda untuk meyakinkan bahwa dia itu pasti bisa. Nah, Iya. seperti itu ya Bun ya. Masya Allah sekali. Nah, kira-kira liburan ini Bunda sudah ada proyek apa nih untuk DIY-nya nih? Bisa diceritakan Bun? Jadi kan kita liburan kali ini mudik ya Mbak ya. Ceritanya mudik nih, mudik ke rumah mbahnya di Depok. Nah, sebenarnya kita nggak ada rencana nih Mbak, karena Kais itu insya Allah gitu ya Mbak, mohon doanya sedang ikut kompetisi final coding nanti yang akan diadakan di Taman Mini Indonesia Indah gitu ya. Masya Jadi kita Allah. sekarang fokus dulu ke sana, dia belajar presentasi untuk nanti memperebutkan juara itu di Taman Mini. Jadi sebenarnya kita belum ada, cuma nanti rencananya dari komunitas kita akan ada playdate offline gitu ya. Nah di situ nanti kita akan berbikinan roket Mbak, roket dari gelas kertas. Nah di situ jadi alhamdulillah nih meskipun libur ada kegiatan lain tapi di komunitas difasilitasi kita bikin-bikinan roket dari gelas kertas. Masya Allah keren sekali Bunda. Ternyata ini ya Bun, apa namanya? Apa yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil yang sesuai ya Bun. Kita usahanya maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal ya Bun ya. Masya Insya Allah Allah. keren sekali. Nah saya ingin bertanya Bun, ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada Ananda itu seperti apa? Awalnya itu ketika Ananda itu mau apa namanya presentasi itu seperti apa ya Bun ya? Untuk menumbuhkan rasa kan kadang kan anak-anak itu kan suka ada yang aku nggak mau, aku malu. Nah seperti itu. Itu bagaimana pertama kali Bunda meyakinkan bahwa Ananda itu pasti bisa gitu, menumbuhkan percaya diri. Awalnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri karena kami tuh di keluarga udah terbiasa mengapresiasi ya Mbak ya, sekecil apapun hasil dari apa yang anak lakukan gitu ya, biasanya kita apresiasi prosesnya juga, hasilnya kita apresiasi. Jadi Kais termasuk anak yang dari kecil tuh udah pede gitu. Udah pede gitu ya karena saking seringnya kita apresiasi gitu. Jadi untuk Kais sendiri nggak ada masalah untuk rasa percaya diri gitu ya, bahkan terlalu pede kalau saya bilang. Jadi paling pesan saya ke Kais tuh kadang cuma kamu tunjukin versi terbaik diri kamu gitu. Kalau kamu mampu, kamu harus tunjukin diri kamu mampu gitu. Jangan sampai apa ya, kamu kamu bisa melakukan yang terbaik tapi kamu tidak mengupayakan itu gitu. Biasanya saya dorong seperti itu Mbak untuk Kais. Jadi sebelum presentasi biasanya dia latihan, tetap latihan ya Mbak, karena belum bisa apa ya, Kais tuh belum bisa improv gitu ya, kadang belum bisa improv. Nah ini PR juga nih. Jadi masih tetap latihan dulu sebelum presentasi sampai matang dulu materinya gitu ya, sampai dia benar-benar yakin, benar-benar pede, baru deh tinggal ngomong gitu. Biasanya kalau udah menguasai materi kan semakin percaya diri gitu ya Mbak ya. Iya, iya betul-betul. Masya Allah sekali ya Bunda, ini sangat luar biasa. Saya juga melihat tuh Ananda tuh sangat percaya diri ketika presentasi di sosmed itu. Masya Allah ya Bun ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ayah bunda yang barusan bergabung, silahkan tinggalkan jejak kebaikan untuk like, komen, dan share. Subscribe juga supaya channel YouTube Tafko bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Masya Allah, seru sekali ternyata ngobrolnya ini, Bun. Ya, Mbak. Tentang pemanfaatan daur ulang itu menjadi sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat gitu. Bunda, Ananda sekarang sedang apa ya, Bun ya? Ada di bawah sama adiknya. Masya Allah. Maksudnya situasinya juga terkendali ya, Bun ya, Masya Terkendali, Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya dan Bunda, tak terasa kita sudah berapa menit ini, Bun nih? Udah berapa menit? Udah lama ya, udah lumayan ya. Ya, alhamdulillah. Nggak kerasa ngobrol sana sini tentang kreasi DIY yang manfaatnya sangat banyak sekali. Ya insya Allah jika ayah dan bunda di rumah juga liburannya bingung mau kemana atau liburannya mau ngapain sih ketika anak-anak liburan panjang, liburnya sampai hampir 1 bulan ya, Bun ya. Sampai 1 bulan ya, sampai 15 Nah, hari insyaallah. boleh ayah dan bunda mengikuti kreasi DIY. DIY memanfaatkan barang-barang daur ulang. Tadi kan kita sudah mendapatkan inspirasi dari Bunda Rizky. Mudah-mudahan apa yang Bunda Rizky sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang terakhir nih, Bun. Yang terakhir adalah closing statement-nya, Bun. Untuk ayah dan bunda dan serta sahabat Tafko semua, silahkan, Bun. Para parents ya, saya katakan bahwa DIY ini bukan cuma sekedar menyelesaikan proyek atau membuat sesuatu dengan tangan sendiri, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga tentang kreativitas, pembelajaran, dan kebersamaan, menciptakan momen berharga dengan orang-orang terdekat, dan memperkuat ikatan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka parents, ayo bareng-bareng bersama anak, bersama suami, ber-DIY, biar semakin mempererat hubungan antar keluarga, berkeluarga, kemudian bisa menciptakan momen yang terindah yang akan dikenang anak nantinya. Nah, Masya Allah sekali, closing statement yang bagus. Terima kasih kepada Bunda Rizky Midaria yang sudah membagikan ilmunya, sudah memberi inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Bunda, karena insya Allah ayah dan Bunda yang yang mengikuti, yang sudah bergabung, insya Allah bakalan terinspirasi dari apa yang Bunda Rizky Midaria sampaikan. Amin. Ya. Terima kasih ayah bunda semua. Kami undur diri dulu dari kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila dalam membersamai selama beberapa menit ke depan ada terdapat kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih Bunda Rizky Midaria. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.